Akhirnya sang semut terkuat berhasil dikalahkan oleh Jinwo. Tapi pada saat itu juga, kondisi Hunter Cha sudah semakin kritis. Walaupun Jinwo sudah mencoba memberikan eliksir kehidupan yang mampu menyembuhkan penyakit ibunya, itu sama sekali tidak berefek terhadap Hunter Cha. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi. Seperti biasa, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, sementara Jinwo memikirkan segala cara agar Hunter Cha bisa diselamatkan, maka ia tidak punya cara lain selain melakukan hal itu. Yang mana setelah ia meminta kameramen untuk cepat mematikan kameranya, tiba-tiba kamera itu bermasalah lagi. Hingga begitu kameramen menuruti perintah Jinwo, sementara ia memerintahkan para bayangannya untuk mencari mayat Byunggu. Saat itu juga prajurit Or telah menemukan mayat Byunggu tersebut dan membawa mayat Byunggu di hadapan semua hunter yang ada di sana. Maka dengan melihat apa yang akan Jinwo lakukan kepada mayat Byunggu, Hunter Baek pun mempertanyakan rencana itu. Sementara Jinwo memikirkan apakah rencana ini akan berhasil karena mayat Byunggu sudah tidak utuh lagi dan menegaskan kepada semua hunter yang ada di sini bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hunter Cha. Hingga tibalah saat Jinwo mulai menggunakan skillnya untuk mensummon bayangan Byunggu. Namun tiba-tiba muncul pesan dari sistem yang bertuliskan kalau Shadow Summon telah gagal dilakukan. Lantas Jinwo mencoba untuk melakukannya sekali lagi, tapi tetap saja gagal. Maka dengan kegagalannya ini, Jinwo pun lalu berpikiran, jika dengan level skill summonnya yang sekarang seharusnya ini tidak sulit. Tapi itu bukan karena level skill summon Jinwo yang lemah, melainkan karena Byunggu memiliki keinginan yang kuat untuk tidak disummon. Nah, sementara ia memikirkan itu, sembari melihat ke arah Aeron yang sepertinya memberitahukan kepada Jinwo kalau mensummon mayat manusia itu sama seperti tindakan iblis yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Namun, berhubung yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidup Hunter Cha, pada akhirnya Jinwo pun berhasil mensummon bayangan Byunggu dalam percobaan ketiga. Meskipun tindakannya itu telah mendapat sedikit protes dari Hunter Baek yang mengatakan kepada Jinwo apa yang sedang kulakukan terhadap mayat Byunggu. Sembari ia pun berpikiran, inikah kekuatan asli Hunter Sun Jinwo saat melihat Byunggu telah bangkit menjadi pasukan bayangan. Nah, begitu juga dengan Hunter Choi yang beranggapan kalau Jinwo bisa menggunakan kekuatan orang yang dibangkitkannya, sedangkan Hunter Ma meyakini kalau Hunter Jinwo bukanlah summoner biasa. Nah, sementara ketika bayangan Byunggu langsung memulai proses penyembuhannya kepada Hunter Cha yang masih tergeletak tidak berdaya, sembari Hunter Baek menyaksikan hal itu dengan wajahnya yang nampak sedih, dengan tenang Jinwo lalu mengatakan, "Aku bisa mengetahui orang seperti apa semasa dia masih hidup. Bahkan walaupun aku belum memerintahkannya, ia sudah langsung bertindak untuk menyembuhkan Hunter Cha. Jadi aku tahu pasti dia adalah orang yang baik." Namun meskipun begitu, Hunter Baek merasa kalau itu bukan lagi Byunggu yang ia kenal. Maka dengan ini, kru kameramen paham kenapa saat itu Jinwo menyuruhnya untuk mematikan kameranya. Ini semua dilakukannya agar kekuatan seperti itu tidak diketahui semua orang. Nah, melihat situasi barusan, Hunter Choi menatap Jinwo dengan tajam. Sembari ia berpikiran, semakin ganas pertarungannya, maka akan semakin hebat pula kekuatan yang akan dia dapatkan. Bahkan aku sendiri tidak mau membayangkan kekuatan yang mengerikan itu. Hingga ketika Hunter Baek menyentuh pundak Jinwo dan memohon padanya agar jangan memaksa Byunggu untuk bertarung lagi karena Byunggu tidak suka kekerasan, sontak Jinwo pun langsung menepis tangan Hunter Baek sembari berpikiran, ini adalah kedua kalinya Hunter Baek berani memegang pundaknya. Namun segera setelahnya, Jinwo langsung tersenyum kepada Hunter Baek dan mengatakan, perbedaan yang sekarang dengan sebelumnya, kau tidak memerintahku, akan tetapi kau telah meminta bantuanku dengan sangat tulus. Jadi tenang saja, aku pun juga setuju denganmu. Karena itu aku akan meng-cancel summon ini terhadap Byunggu sesuai keinginanmu. Nah, sesaat kemudian setelah nyawa Hunter Cha berhasil diselamatkan berkat pertolongan Jinwo dengan menggunakan kekuatan Healer Byunggu, di sini terlihat tim Hunter Korea yang sudah keluar dari sarang semut, sembari mereka diguyur hujan. Lalu Jinwo lantas mengatakan kepada Hunter Baek untuk pergi duluan, sementara ia masih tetap di sini karena masih ada hal yang harus dilakukannya di pulau ini. Nah, menanggapi perkataan Jinwo barusan, Hunter Baek pun mengerti
Tapi saat ia melihat ke atas langit, Hunter Beck mengatakan kepada Jinwo, sepertinya raid ini masih belum berakhir. Saat itu juga, Jinwo pun langsung memanggil Kaisel, sembari mengatakan kepada Hunter Beck, kalian tenang saja, akulah yang akan membereskan sisanya, dan membuat jalan untuk kalian sebelum para semut itu kembali. Nah, setelah mengatakan itu, Jinwo pun terbang bersama Kaisel untuk menghabisi para semut yang tersisa hanya dalam sekejap. Kemudian, di sisi lain, terlihat Minoru dan tim Jepang sedang berada di armada kapal laut tim mereka, yang dimana Minoru masih ketakutan dan merasa raid ini gagal karena tidak ada hunter yang bisa mengalahkan monster tersebut. Hingga pada saat Sugimoto menjelaskan kepadanya bahwa ia sudah mendapat informasi dari pihak Korea kalau monster itu sudah dikalahkan dan yang mengalahkan monster tersebut adalah Sun Jinwo. Sesaat itu juga, tiba-tiba awak kapal dari tim Jepang melaporkan kepada Sugimoto bahwa sisa kawanan semut sudah terdeteksi dan semua armada kapal laut sudah bersiap untuk pertempuran. Nah, sementara ketika para prajurit bayangan Jinwo yang lain juga terus bertarung dan membakar semua telur semut yang ada di sarang, serta Jinwo yang sudah ada di sarang semut untuk menyelesaikan raid ini, Jinwo kemudian menggunakan pedang Raja Iblisnya. Lalu dengan entengnya dia langsung mengayunkan pedang berkekuatan petir itu ke arah ribuan telur semut di hadapannya, sembari mengatakan, ternyata kekuatan pedang ini lumayan hebat, setidaknya aku akan membereskan sisa telurnya dengan pedang ini. Hingga sampailah ketika level Jinwo sudah naik ke level 100, setelah ia menyelesaikan urusannya dengan telur semut, kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk menambah jumlah prajurit bayangannya, di mana ia akan membangkitkan bayangan prajurit semut terkuat. Namun, tepat ketika Jinwo baru saja memerintahkan semut itu untuk bangkit, tiba-tiba Jinwo berada di dalam kegelapan yang terasa sangat pekat dan hampa. Hingga kejadian tersebut membuat Jinwo berpikiran, apakah ini dikarenakan skillnya gagal dilakukan? Tapi setelah suasananya sudah kembali normal, dan di belakang Jinwo juga muncul bayangan hitam yang mulai membentuk wujud suatu makhluk yang telah ia summon. Pada akhirnya, Jinwo berhasil mendapatkan prajurit baru yang sangat kuat dengan rang General, dan Jinwo telah menamainya dengan nama Bear. Kemudian di sisi lain memperlihatkan dua orang pria dari birokrat Asosiasi Hunter Amerika yang sedang menyaksikan siaran langsung pertempuran di Pulau Jeju. Nah, mereka adalah Michael Connor dan David Brennan yang merupakan para petinggi di birokrat manajemen Hunter Amerika, yang dimana Michael tampak mengamati pertempuran itu dengan serius, sembari memberikan komentarnya terhadap Jinwo karena dia bisa mengendalikan ratusan makhluk summon, dan ini bukanlah hal yang biasa. Tapi menurutnya, sayang sekali orang seperti Jinwo hanya berada di negeri kecil seperti Korea. Nah, mendengar hal itu dari Michael, David pun setuju, serta menanyakan kepada Michael, apalagi yang kau ketahui tentang hunter ini. Lantas Michael pun langsung menyerahkan sebuah berkas kepada David yang berisi tentang insiden kebakaran yang disebabkan oleh seseorang yang bernama Sung Il-hwan, sembari menjelaskan lagi kepada David kalau Sung Il-hwan telah ditangkap hidup-hidup oleh hunter rang A bernama James saat dia sedang berada di gate rang A yang terbuka di Amerika Timur. Nah, pada awalnya tidak ada yang merasa yakin kalau Sung Il-hwan adalah monster atau manusia, tapi setelah menelusuri datanya, akhirnya telah ditemukan fakta bahwa Sung Il-hwan ternyata adalah ayah Sung Jinwo. Nah, mendengar informasi tersebut, menurut David, ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk merekrut Jinwo. Terlebih lagi, negara lain belum mempunyai informasi apapun tentangnya. Tapi, mengingat negara Korea sudah lama menjadi sekutu Amerika, tentunya rencana perekrutan kali ini tidak akan semudah seperti saat mereka merekrut Hwang Dong-su. Karena jika Amerika menarik satu lagi rang S dari Korea, maka hal itu pasti akan menyebabkan aliansi Amerika dan Korea jadi semakin merenggang. Namun, berhubung hunter seperti Sun Jinwo terlalu berharga untuk dilewatkan, maka walau bagaimanapun juga mereka tetap akan mencoba merekrutnya. Kemudian kita kembali lagi di Pulau Jeju, tepatnya setelah Jinwo berhasil mengekstrak bayangan Bear ke tingkat kekuatan yang berada di rang General. Dan untuk saat ini Bear adalah prajurit bayangan terkuat yang saat ini Jinwo miliki, karena ranknya berada di level yang lebih tinggi dari prajurit bayangan lain. Namun ketika mendengar Bear bisa berbicara,
Padahal dia sudah menjadi bayangan, sontak Jinwo pun berpikiran bagaimana Bear bisa berbicara kepadanya. Bahkan meskipun Bear telah menjelaskan kepada Jinwo kalau itu dikarenakan dia sudah bisa berbicara sebelum menjadi prajurit bayangan, itu tetap saja bagi Jinwo situasi yang cukup aneh, sebab Iron yang dulunya manusia tidak bisa berbicara setelah dia menjadi bayangan. Begitu juga dengan Hunter, Byunggu, dan Tux. Tapi jika hal ini ada kaitannya dengan level baru Bear yang berada di rang general, Jinwo pikir itu mungkin shadow-nya yang lain juga bisa berbicara kalau mereka sudah menaikkan levelnya. Nah, sesaat itu juga Jinwo pun lalu mengatakan kepada Bear, apakah kau bisa mematuhi perintahku dan menjadi pengikutku walaupun akulah yang membunuhmu? Sembari membungkuk hormat di hadapan Jinwo, Bear pun kemudian menjawab, aku bukan mati, melainkan aku telah dihidupkan kembali oleh tuanku. Jadi aku merasa bahagia dari lubuk hatiku dan aku bersumpah akan selalu mematuhi tuanku. Nah, mendengar hal itu seketika senyum Jinwo langsung melebar. Lalu ia segera mendekati mayat Ratu Semut untuk membuatnya jadi prajurit bayangan juga. Namun saat Jinwo tepat setelah berhasil membangkitkan bayangan Ratu Semut yang levelnya juga rang general, tiba-tiba semua prajurit bayangan semut yang Jinwo miliki mendadak berhenti bergerak. Yang ternyata itu karena mereka semua jadi berada di bawah kendali Ratu Semut. Di sini Jinwo lalu merasa bingung dan bertanya kepada Bear sebenarnya apa yang terjadi dengan semut-semut lainnya. Hingga setelah Bear menjelaskan bahwa kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut, jadi sekarang Ratu Semutlah yang mengambil alih kendali prajurit semut. Pada akhirnya, Jinwo langsung membatalkan extraction terhadap Ratu Semut karena ia tidak memerlukan ada dua petinggi di dalam pasukannya. Nah, sesaat kemudian Jinwo kembali fokus pada masalah semut yang tersisa, sembari beranggapan apakah ia bisa mengatasi masalah tersebut dengan kekuatan pasukan bayangannya yang sekarang. Seketika itu Bear mengatakan kepada Jinwo kalau ia bisa merasakan saat ini musuh sedang mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki pemimpin. Nah, mendengar itu dari Bear, Jinwo pun menanyakan, apakah kamu mengetahui jumlah semut sekarang? Bear pun menjawab bahwa sebelum raid ini dimulai, para semut di Pulau Jeju berjumlah 8.700 semut. Tapi sekarang jumlah semut yang selamat hanya tersisa 4.000. Sementara ketika Jinwo menanyakan kepada Bear, apa kau bisa membasmi mereka semua? Lalu tanpa ragu, Bear menjawab, jika itu yang tuanku inginkan, maka akan kulakukan. Kemudian di sisi lain memperlihatkan pertarungan antara para hunter yang bersiaga di lautan melawan gerombolan semut yang tersisa. Beberapa tembakan meriam dan serangan sihir jarak jauh telah mereka luncurkan untuk menyerang para semut yang sedang melintas menuju wilayah utara. Namun, tepat ketika para hunter dari beberapa gua lain juga telah bersiap untuk menghadapi serbuan semut-semut itu, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan kilatan cahaya biru yang bergerak sangat cepat dan langsung menghabisi para semut itu hanya dalam sekejap. Nah, semua hunter mempertanyakan apa yang menyerang para semut itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan ternyata makhluk misterius tersebut adalah Bear, sang semut terkuat yang mampu membasmi ribuan musuh hanya dalam hitungan detik. Lalu kemudian di tempat yang berbeda, tepatnya di wilayah lautan Cina, sebagian koloni semut juga telah bermunculan di sana. Namun alih-alih melakukan pertempuran dengan armada kapal laut yang dimiliki oleh pasukan negara Cina, ternyata mereka lebih memilih untuk menyerahkan para semut itu kepada seorang pahlawan yang bernama Liu Shigan. Karena si pahlawan ini ingin membereskan semut itu sendirian. Nah, sembari Liu Shigan mengatakan istirahatlah dengan tenang di samudra terdalam ini, Liu Shigan langsung saja mengayunkan tebasan kedua pedangnya untuk menghabisi koloni semut itu sekaligus. Lalu dengan sombongnya Liu Shigan kembali berkata, dibandingkan dengan para monster lemah ini, jika lawanku adalah Sun Jinwo yang masih hidup, mungkin pertarungannya akan sedikit lebih menyenangkan. Kemudian di scene selanjutnya terlihat seorang wanita bernama Laura yang bertanya kepada Thomas Andre, bagaimana menurutmu setelah menonton pertarungan pria itu? Dan hanya ada satu hal yang membuat Huang Dongsu memiliki hubungan dengan Hunter Sung Jinwo, yaitu karena ada kemungkinan Jinwo yang telah membunuh kakaknya. Jadi itulah sebabnya Hunter Huang ingin balas dendam kepada Jinwo. Nah, mendengar itu dari Laura, Thomas pun kemudian mengatakan, kalau sudah begini mungkin akan jadi lebih sulit untuk bertemu dengan Sung Jinwo. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya. Lalu, ketika Laura kembali menanyakan, apa yang akan Thomas lakukan jika nanti Huang Dongsu dan Jinwo bertarung? Sembari memperlihatkan tatapannya yang mengerikan, ia pun kemudian menjawab, Huang Dongsu itu adalah milik Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Jadi aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, walaupun itu pemerintah Amerika sekalipun.
Lalu kita kembali lagi di Pulau Jeju, di mana pasukan militer dan Guild Kenik telah sampai di Pulau Jeju untuk mengambil material dan berjaga-jaga jika nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Namun tak lama ketika mereka sedang bertugas dan menghabisi satu semut yang masih tersisa di sarang tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok pria misterius yang memiliki aura mengerikan. Nah, Park Jong-soo kemudian meminta pria itu untuk menunjukkan identitasnya, karena dalam misi ini seharusnya tidak ada orang lain yang dilibatkan selain pasukan militer dan Guild Kenik. Tapi sesaat ketika pria itu baru saja berbicara dengan bahasa monster, sontak semuanya jadi sangat terkejut. Lalu dari arah belakang pria itu juga muncul sosok lain yang langsung menjentikan jarinya untuk membuat semua orang pingsan. Pria bertubuh kekar itu pun kemudian bertanya kepada rekannya, "Apa yang kau lakukan?" Nah, menanggapi perkataan rekannya barusan, pria itu menjawab, "Aku hanya tak ingin membuat keributan. Jadi mereka aku buat tertidur sebentar." Dan ternyata tujuan kedua makhluk misterius ini adalah untuk memeriksa kekuatan sang Monark yang mereka kenal, di mana kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berasal dari Jinwo. Nah, mereka penasaran jika kekuatan itu memang benar milik Monark, lantas kenapa dia membantu manusia? Tapi tidak peduli apakah Monark membantu manusia atau tidak, bagi mereka hal itu tidak akan merubah rencana mereka untuk memburunya. Kemudian di keesokan harinya, setelah raid di Pulau Jeju benar-benar telah selesai dilaporkan, hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini berjumlah sebanyak 4.800 orang. 727 orang diantaranya adalah hunter yang mengalami kebangkitan biasa. Namun sayangnya, masih ada 64 hunter dan 32 warga sipil yang gugur dalam pertempuran. Nah, di sini terlihat masyarakat Korea yang sedang mengadakan upacara pemakaman untuk para hunter yang gugur. Lalu Jinwo yang nampak berdiri dengan ekspresi tenang saat ia menaruh karangan bunga sebagai penghormatan terakhir, yang mana setelah ia beraksi sebagai hunter yang berperang paling banyak dalam raid Pulau Jeju, kini Jinwo telah menjadi topik utama di media. Namun meskipun sebagian masyarakat ada yang memujinya sebagai pahlawan, ternyata Jinwo juga mendapat cercaan dari sebagian masyarakat lainnya karena keterlambatannya tiba di medan pertempuran yang menyebabkan kematian hunter Byunggu. Nah, di tengah perdebat masyarakat yang membahas tentang keputusan dan tindakan Jinwo, Jinwo pun kemudian berpapasan dengan hunter baik yang ingin mengatakan padanya bahwa ia juga berpikir raid ini pasti bisa dihentikan dengan kerjasama antara para hunter. Namun begitu ia menyadari bahwa pemikirannya itu salah, karena pada akhirnya Jinwo lah yang menyelesaikan raidnya sendirian, maka Hunter Baek berharap agar Jinwo bisa percaya pada dirinya sendiri. Karena berkat Jinwo lah tragedi mengerikan ini bisa dihentikan. Nah, mendengar pujian itu, Jinwo hanya tampak terdiam sembari memperlihatkan ekspresi yang berlebihan. Tatapannya kemudian tertuju pada upacara pemakaman yang masih berlangsung, dan di sana dia melihat Hunter Cha yang juga tengah memperhatikannya. Namun segera setelahnya Hunter Cha malah langsung memalingkan pandangannya dari Jinwo karena malu, hingga membuat Jinwo heran saat melihat reaksi Hunter Cha. Nah, tak lama setelah upacara pemakaman selesai, Jinwo kemudian pergi menemui Ketua Go untuk menyampaikan niatnya yang ingin membentuk guild sendiri. Lantas Ketua Go menjawab, asosiasi akan membantu Jinwo untuk mengurusnya. Tapi sebelum percakapan itu berakhir, Ketua Go ingin menanyakan kepada Jinwo, apakah Jinwo telah menggunakan semacam pelindung di saat di Pulau Jeju? Sebab dari laporan yang ia terima, telah terjadi hal mencurigakan di mana para hunter dari Guild Kenik telah ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri saat mereka pergi mengambil material di sarang semut. Nah, mendengar hal itu sontak Jinwo jadi terkejut dan membalas bertanya, apakah mereka tidak bisa mengingat apapun yang terjadi? Hingga setelah Ketua Go menjawab, ya, para hunter itu memang benar-benar kehilangan ingatan tentang kejadian tersebut. Di sini Jinwo mencoba merenungkan, apakah kejadian itu disebabkan oleh jebakan para monster semut? Karena Jinwo sendiri tidak pernah menggunakan semacam pelindung di pulau tersebut. Tapi sebelum Jinwo sempat berpikir lebih jauh mengenai apa yang terjadi, tiba-tiba seorang staf asosiasi datang melaporkan ada tamu yang ingin bertemu dengan Ketua Go. Hingga obrolan itu pun telah berakhir karena Ketua Go langsung pamit pergi dan Jinwo juga ingin segera pulang. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime ini. Salam AILTI.